Puji nama Tuhan. Kembali lagi dengan saya Paskia Yeskiel Senduk. Nah, pada saat ini saya akan bagikan sebuah materi yang dari doktrin 6 yang berjudul jaminan keselamatan. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang jaminan keselamatan ini? Nah, agar kita terhindar dari dua sikap keliru tentang keselamatan. Yang pertama adalah bahwa kita telah yakin bahwa kita selamat. Dan yang kedua adalah bahwa kita ragu apakah kita sudah selamat atau belum. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama mengenai jaminan keselamatan ini. Nah, kita mulai dengan sebuah kisah di mana ada seorang ahli Taurat yang berbincang-bincang dengan Yesus. Nah, ahli Taurat ini dia bertanya kepada Yesus, huruf manakah yang terutama? Lalu Yesus menjawab, kasih Tuhan Allahmu dan kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dan ahli Taurat ini menjawab Yesus lagi dengan kata, benar, inilah hukum yang terutama. Nah, karena kebijaksanaan dari ahli Taurat ini, Yesus berkata kepada ahli Taurat ini bahwa engkau sudah dekat dengan keselamatan. Nah, di sini kita garis bawahi kata sudah dekat dengan keselamatan. Berarti bahwa walaupun dia sudah dekat, tetap dia ini tidak ada dalam keselamatan. Tapi dia ini hanya dekat, tidak ada dalam keselamatan. Nah, yang kedua, mari kita lihat tentang Yakub. Kisah di mana Yakub ini dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20, di mana dia berkata kepada Tuhan bahwa jika Tuhan menolongnya, dia akan menjadikan Tuhan ini sebagai Allahnya yang akan dia sembah. Nah, kalau saya meneliti bahwa kejadian ini ketika Yakub berumur 40 tahun, sekitaran 40 tahun. Nah, di sini kita lihat bahwa Yakub ini keturunan orang-orang yang beriman. Kakeknya adalah bapak orang beriman, Abraham, dan ayahnya adalah Ishak. Dia ini adalah keturunan orang beriman, tapi nanti umur 40 tahun bahwa dia meyakini Tuhan sebagai Allahnya. Di sini juga ada kisah di mana Nikodemus, seorang guru besar, dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana kita mendapatkan hidup yang sempurna kerajaan Allah itu. Yesus berkata bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus ini terheran-heran, bagaimana dia yang sudah bertua ini dapat kembali masuk dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Tapi bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa Nikodemus tidak mengerti tentang keselamatan itu. Yang ketiga, Kornelius dalam Kisah Para Rasul 1, dalam Kisah Para Rasul 10, di mana Kornelius ini orang yang berbuat baik dalam kehidupannya, tetapi dia tidak selamat karena dia tidak dibaptis. Walaupun dia dalam kehidupannya dia ini berbuat baik, tapi dia tidak selamat. Dia perlu dibaptis untuk selamat. Nah, jadi ada mitos tentang kepastian keselamatan. Yang pertama, faktor keturunan, yaitu Yakub. Walaupun orang tuanya ini adalah keturunan dia ini adalah keturunan orang beriman, tapi belum tentu dia ini akan selamat. Begitu pula dengan fakta yang kedua, atau mitos yang kedua, bahwa gembala-gembala atau dengan pangkat jabatan sebagai gembala, pendeta, pelayan sudah pasti ada dalam keselamatan. Tidak, saudara-saudara, bahkan ahli Taurat ini hanya dekat dengan keselamatan, tidak ada di dalam keselamatan. Yang ketiga adalah memiliki pengetahuan Alkitab atau teologi yang mendalam. Ini tidak juga menjadi jaminan sebagai keselamatan kita. Karena apa? Kita lihat Nikodemus, orang guru besar saja, tidak mengerti tentang maksud Tuhan tentang keselamatan itu. Juga fakta yang keempat, bahwa dengan berbuat baik kita dapat memperoleh keselamatan. Tidak juga, saudara-saudara. Nyatanya bukan seperti itu. Bahwa perbuatan baik ini tidak juga menjamin keselamatan kita. Lalu, siapa yang pasti diselamatkan? Kepastian kita sebagai anak Allah hanya dipastikan oleh dua hal. Pertama, kepastian yang bersaksi, yaitu Roh Allah dan Roh Kudus. Di mana kesaksian Roh mendapatkan kesaksian Allah, menerima jaminan keselamatan dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan kita harus datang kepada Yesus supaya kita diselamatkan. Apakah tanda orang yang sudah selamat? Nah, yang pertama, tanda orang yang sudah selamat adalah mau taat pada firman Allah.
Artinya dia punya keinginan untuk taat terhadap firman Allah. Yang kedua, orang selamat itu mau melakukan firman Allah. Ada kata mau, suka dengan firman Allah. Yang ketiga, kalau orang yang tidak mau selamat, dia tidak mau melakukan firman dan tidak mau diatur. Kita yang mengalami kasih Tuhan, pasti kita akan mengalami berkat Tuhan. Kita mau diatur. Kalau kita ini orang yang selamat, berarti kita ini mau mendengarkan firman, menaati firman, mau diatur oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini saya benar-benar sudah menjadi anak Tuhan dan sudah dipastikan untuk selamat? Kita harus menyadari bahwa jika kita ini betul-betul anak Tuhan dan betul-betul sudah diselamatkan, kita harus menyadari tentang 3 hal. Yang pertama, menyadari kesalahan kita. Menyadari segala dosa-dosa kita. Datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kita. Yang kedua, tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Ada keinginan ketika kita mengaku kita berdosa, kita juga harus memiliki keinginan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, yaitu janji berkomitmen memperbaiki komitmen agar tidak melakukan kesalahan. Jadi kita bukan cuma menyadari kesalahan, bukan cuma tidak mau hidup dalam dosa, tapi memperbaiki komitmen kita agar tidak melakukan kesalahan. Jika kita masih merasa ragu dengan keselamatan kita, kita akan mendapatkan intimidasi setan. Setan akan mengintimidasi kehidupan kita. Oh, kau tidak akan selamat, kau banyak dosa. Juga dengan dosa-dosa yang kita lakukan, kita ragu kita selamat. Aku banyak dosa, bagaimana aku bisa selamat? Aku banyak dosa karena setan berkata, oh, kamu tidak akan masuk surga, kamu banyak dosa. Tetapi bagaimana kita menyikapi sikap ini? Sikap ragu tentang keselamatan kita, dan bagaimana kita menyikapi ini? Yang pertama, penggoyah keyakinan keselamatan dan cara menghadapinya. Nah, faktor pekerjaan iblis, hasil kemenangan iblis membawa kita ke dalam kematian. Duka cita yang dari Roh Kudus memperoleh keselamatan. Artinya ketika dalam kehidupan kita ada 2 duka cita yang akan dialami oleh Roh Kudus. Yang pertama, ketika kita jatuh dalam tipu daya iblis, di mana dia mempengaruhi, mengintimidasi kita. Nah, yang kedua adalah ketika kita memperoleh keselamatan. Tapi ini bukan duka cita, tapi lebih ke rasa senang. Ada orang yang senang dengan cara dia menangis. Nah, bagaimana kita menyikapi sikap ini, menyikapi pekerjaan iblis ketika dia mengintimidasi? Dalam 1 Petrus 5 ayat 9, kita harus melawan dosa ini. Artinya kita harus melawan dosa. Dimana iblis seringkali mengintimidasi kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tapi kita harus melawan dosa ini. Kita harus hidup kudus. Nah, akibat dosa ada 2 hal. Yang pertama, ketika kita dalam akibat dosa, yaitu posisi kita terancam. Dan yang kedua, relasi kita terancam. Posisi kita sebagai anak Allah terancam. Dan yang kedua, relasi kita dengan Tuhan ini terancam ketika kita berbuat dosa. Oleh karena itu, agar kita dapat jaminan keselamatan seperti yang saya katakan tadi, adalah menyadari kesalahan, tidak mau hidup dalam dosa, janji memperbaiki komitmen agar tidak melakukan kesalahan lagi. Itu adalah jaminan agar kita memperoleh keselamatan. Puji nama Tuhan dan terima